Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku melaksanakan sosialisasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan atau DWP ke-21 tahun 2020 dengan tema Ketahanan Keluarga Menuju Tatanan Kehidupan Baru pada hari Selasa 8 November 2020 di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Pembina Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, Kasrul Selang STMT, dan Ketua DWP Provinsi Maluku, Dr. Nur Hayati Yasin, serta turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, serta ibu-ibu DWP Provinsi Maluku, ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana, ibu-ibu Bayangkari, dan juga istri-istri pejabat lintas instansi. Dalam sambutannya, Kasrul Selang mengatakan saat ini orang-orang takut pergi ke puskesmas, dokter, dan rumah sakit ketika badan sudah terasa lemas dan sudah sesak nafas baru ke rumah sakit, sehingga pasien tersebut belum tentu dapat tertolong. Untuk itu dibutuhkan bantuan dari ibu-ibu Dharma Wanita, Persit, dan Bayangkari untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar jangan takut untuk pergi ke puskesmas, dokter, maupun rumah sakit. Selain itu, ia juga membahas terkait vaksin COVID-19 yang sudah ada, di mana Provinsi Maluku mendapat jatah sekitar kurang lebih 1,1 juta orang yang akan diprioritaskan kepada masyarakat berumur 18-59 tahun. Dalam pandemi COVID-19 seperti ini, ada 3 prioritas yang disampaikan Kasrul Selang, yaitu menjaga iman, aman dengan menerapkan 3M+1, atau menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan, serta prioritas yang ketiga yaitu meningkatkan imun tubuh. Kejadian tadi kita bilang ibu gadis kesehatan, atau punya kecenderungan sekarang ini orang-orang takut puskesmas, betul ya? Orang-orang takut di dokter, orang-orang takut di rumah sakit. Apa yang terjadi sekarang? Mulai dari bulan November, Oktober, November ini, setelah ketua melakukan tes swab tadi, 5 orang masuk di ICU, mesti katakan gitu, minimal 4 orang itu pasti positif. Dari 4 orang itu biasanya 2 orang tertolong, 2 orang tidak tertolong. Kemarin berturut-turut ada 1 hari meninggal. Tadi ini baru meninggal lagi tadi 1 orang akibat COVID. Itu artinya apa? Ini kan barang ini soalnya di mana-mana gitu ya. Jadi orang nanti sampai sudah rasa sesak nafas, susah kuat lagi, badan sudah lemas, baru di rumah sakit. Sampai di sana di ICU tes positif, ada yang tertolong dan ada yang tidak tertolong. Nah ini yang kita mengharapkan ibu-ibu menggerakkan ini secara berjenjang, misalnya ibu-ibu PSU ke bawah, ibu-ibu Dharma Wanita yang di kabupaten juga secara itu ke bawah. Jangan takut ke rumah sakit kalau rasa-rasa bergejala. Ini yang kita mengharapkan bagaimana ibu-ibu dong menggerakkan seperti itu. Yang terakhir, sebentar lagi kita ada vaksin ya. Kalau dulu udah baca di media, bahkan vaksin itu sudah ada. Jadi katakan di Maluku nanti dapat vaksin itu kurang lebih ada 1,1 juta orang. Nah didahulukan kepada orang-orang yang umurnya 18-59 tahun. Karena data itu menunjukkan mereka yang 18-59 tahun ini yang sangat rentan terhadap penyakit ini. Ya. Nah, atau di Maluku ini, kalau usia 18-59 tahun, atau penduduk ada 1,8 juta. Kalau usia itu, atau kurang lebih 990.000 orang. Gitu. Itu berarti semua akan kena, atau semua dapat bergiat untuk vaksin. Persoalan yang sekarang yang terdengar di media mulai hoax bahwa vaksin itu begini, vaksin itu begitu. Nanti kalau ketemu vaksin, tangan sebelah mati dan macam-macam. Ya. Mungkin sebentar Ibu Kadis Kesehatan jadi menjelaskan bagaimana vaksin dan dia punya Kadis Kesehatan bernama apa ya? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi misalnya habis imunisasi, buat ibu hamil dampaknya apa, buat ibu yang hipertensi kesehatan dampaknya apa, kira-kira gitu ya. Nah, yang katongan ini, yang ini paling terakhir, ibu harus bosan. Yang paling terakhir maka ketong menggelurakan yang namanya ada 3 prioritas. Yang pertama itu ketong menjaga iman, artinya yang rajin berdoa, rajin di gereja, di masjid dan seterusnya gitu ya. Tenang, jangan panik, karena ini anggaplah dari awal ketong bilang vaksin atau COVID ini adalah kejadian alam. Alam itu adalah Tuhan yang mengatur, jadi seperti itu. Yang kedua itu aman, aman itu yang tadi
yang jaga. Sekarang yang katong tanda kutip mulai tertantang karena kerumunan itu. Belakangan ini kan orang sudah mulai melakukan nikahan, resepsi dan seterusnya kan. Nah, nanti lagi ini mau Natalan, kemarin itu pemerintah kota melarang tidak boleh ada perayaan yang sinterklas karena ada kerumunan anak-anak datang, makanya pemerintah kota melarang. Dan yang paling terakhir itu adalah imun. Nah, untuk menaikkan imun, kehadiran di sini kadis perikanan, kadis ketahanan pangan, nanti sebentar lagi kadis tinggal, supaya ketemu imun kuat, dan ya makan, olahraga, makan ya ikan dan seterusnya. Jadi tadi itu ya, iman, aman, imun. Banyak orang yang terkonfirmasi COVID-19 tidak menyadari hal itu, di mana gejala tersebut merupakan masa inkubasi virus. Di sela-sela diskusi, Pontoh juga mengatakan bahwa vaksin yang paling jitu yaitu menerapkan protokol kesehatan seperti pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Turut memberikan sosialisasi dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Insinyur Lutfi Rumbia MT, dengan materi ketahanan pangan keluarga di tengah masa pandemi COVID-19, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Dr. Abdul Haris SPI MSI yang memberikan materi peran program Gemarikan untuk ketahanan keluarga pada masa pandemi COVID-19. Saat ini sejak bulan Maret itu kasus pertama terkonfirmasi di Provinsi Maluku, dan itu sudah ada di bulan Desember, jadi kurang lebih sudah berapa bulan? 9 bulan ya. Hari ini kematian sudah di atas 60 orang dan kasus yang terkonfirmasi positif sudah 40 lebih. Angka kesembuhan memang sampai hari ini kita masih di atas rata-rata nasional. Tetapi ibu-ibu sekalian, mau meninggal baru 60 kalau dibandingkan dengan yang lain kan udah ratusan. Intinya bukan di situ. Tetapi intinya bagaimana peran kita selaku anggota dan wanita menjaga kesehatan keluarga. Dan kebanyakan ibu-ibu dan wanita itu adalah pekerja. Tadi sudah disebut oleh Pak Sekda, transmisi bisa dibawa dari tempat kerja ke rumah. Dan kalau ini sudah terjadi dalam rumah, maka anggota keluarga mulai dari misalnya anak, sekarang kan anak-anak banyak yang daringnya, yang tidak sekolah, belajar dari rumah, sehingga mereka itu upaya tidak usah keluar, supaya jangan sampai terinfeksi. Tetapi dengan ibu-ibu yang bekerja di kantor membawa virus tersebut ke dalam rumah, menjangkitkan ke anggota keluarga, maka percuma dari itu. Di dalam anggota keluarga juga ada yang rentan, kalau tadi anak-anak, ada juga anggota keluarga kita yang usianya sudah di atas 59 tahun. Rata-rata orang Indonesia itu ada penyakit komorbid penyertanya, apakah dia hipertensi, apakah dia sakit gula, sakit jantung, dan lain sebagainya. Dan itu ada dalam anggota keluarga kita. Atau mungkin suami kita sendiri, atau mungkin kita diri kita sendiri. Nah, bagaimana menjaga ketahanan kesehatan anggota keluarga kita dalam keseharian di era pandemi tersebut? Saya mulai dengan slide yang sama. Ternyata COVID ini dikenal dengan virus 1000 wajah. Pertama sekali ketika dia mulai menginfeksi, awal-awal kasus pertama, gejala yang ditimbulkan itu adalah demam. Sehingga kalau kita menerapkan protokol kesehatan, di mana-mana itu ada kedemokan. Tetapi ibu-ibu sekalian, sekarang itu banyak yang positif tanpa gejala. Artinya tidak demam pun ternyata dia positif. Dan gejalanya jadi berupa apa? Diare, gangguan saluran pencernaan. Mulai dengan kelemahan, aduh kita sakit apa nih? Saya ingin menyampaikan vaksin yang paling manjur, yang paling jitu itu adalah protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Itu vaksin yang
Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memastikan ketersediaan bahan pokok yang cukup pada momentum Natal dan Tahun Baru. Hal itu disampaikan oleh Insinyur Peter Jalewol dalam wawancaranya bersama Diskominfo Channel pada hari Selasa 8 Desember 2020. Ia mengatakan masyarakat Kota Ambon tidak perlu khawatir karena stok kebutuhan bahan pokok masih tersedia sampai 3 bulan ke depan. Harga-harga kebutuhan dipastikan terjangkau karena akumulasi kapal yang memasuk stok di Kota Ambon tetap lancar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon juga tetap melakukan pemantauan harga pada pasar-pasar tradisional. Baik, menjelang hari besar keagamaan yaitu Natal dan Tahun Baru, masyarakat Kota Ambon tidak perlu khawatir terkait dengan stok kebutuhan pokok yang tersedia. Yang pasti kita punya ketahanan stok masih bertahan sampai 3 bulan ke depan, ya. Harga-harga juga terjangkau karena kita tergantung dari sentra produksi daerah Jawa dan Sulawesi. Ketergantungan ini dibarengi dengan pemuatan kapal yang lancar, ya, karena kita punya pelayaran yang luar biasa memasukkan para stok dari luar Kota Ambon, ya, sentra produksinya, dan satu kapal dia bisa muat itu sekitar 200 sampai 250 kontainer. Jadi kami kira untuk sementara ini stok tetap aman, terjaga, harga-harga juga terjangkau. Kami pastikan sampai kita mengakhiri tahun 2020 juga stok tetap tersedia. Karena akumulasi kapal yang memasukkan stok di Kota Ambon itu tetap lancar, dan itu semua dibarengi dengan pasokan dari sentra produksi, ya. Kami kira itu, dan harga juga kita akan tetap melakukan pemantauan setiap hari, dan harga-harga juga tetap terjangkau. Jadi pada posisi sekarang masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan stok tersedia dan harga juga terjangkau. Seperti itu, ya. Koordinator Bidang Tempat dan Fasilitas Umum Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon, Richard Luhukai, saat ditemui di sela-sela pelaksanaan operasi justisi di Jalan Patimura pada hari Selasa 8 Desember 2020 menjelaskan terkait dengan Surat Edaran Nomor 337 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Salah satu poin dalam surat edaran tersebut melarang kegiatan karnaval Santa Claus, baik yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku maupun komunitas lain. Kegiatan tersebut sangat dilarang karena pemerintah Kota Ambon mencegah terjadinya klaster baru, karena karnaval Santa Claus memancing kerumunan warga. Sampai saat ini sudah 4 penyelenggara karnaval Santa Claus yang sudah melanggar surat edaran tersebut. Luhukai mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Ambon yang boleh melaporkan kegiatan itu, sehingga ditemukan di wilayah Amahusu, Paso, dan ada beberapa yang ditemui saat pelaksanaan operasi justisi. Kepada penyelenggara kegiatan akan ditindak tegas baik berupa sanksi sosial maupun menyita barang kepemilikan penyelenggara. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada penyelenggara kegiatan. Luhukai dalam kesempatan tersebut juga memohon dukungan dan partisipasi dari semua warga Kota Ambon agar sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, hari ini 8 Desember ya 2020 berlokasi di Jalan Patimura, Jalan Raya Patimura Ambon. Kami melaporkan dari tim pengendali PSBB Kota Ambon dari beberapa media sosial maupun pemberitaan terkait kegiatan Karnaval Santa Claus yang tiap tahunnya di bulan Desember itu selalu ramai di Kota Ambon. Nah, berdasarkan surat edaran tim gugus tugas Kota Ambon nomor 337 tahun 2020 tentang pelaksanaan perayaan Natal, ibadah Natal, dan perayaan Natal dan ibadah Natal di Kota Ambon itu, salah satu poinnya adalah
melarang kegiatan Karnaval Santa Claus, baik itu yang dilakukan oleh AMGPM, sekota Ambon maupun komunitas lain. Jadi semua kegiatan itu yang berupa Santa Claus untuk tahun ini sangat kami larang karena kami tidak mau terjadi adanya klaster baru. Sebab kenapa? Sebab para penyelenggara kan kami tidak tahu apakah mereka bebas terpapar COVID atau tidak. Bisa saja mereka memaparkan ataupun juga mereka dengan adanya Santa Claus itu kan bisa mengakibatkan kerumunan dan kita tidak tahu. Kita saling menjaga baik bagi penyelenggaranya maupun bagi peserta daripada Santa Claus termaksud. Sejauh ini yang dapat kami sampaikan ada memang beberapa titik yang kedapatan kami petugas dapati karena itu berdasarkan laporan juga daripada masyarakat. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada warga Kota Ambon yang sudah turut membantu kerja pemerintah dengan memberikan informasi-informasi terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh warga Kota Ambon. Salah satunya Santa Claus. Kemarin di wilayah Amahusu, di wilayah Paso yang terus kemudian juga ada wilayah yang kita dapati waktu justisi. Mereka tidak menggunakan lagi kendaraan pickup. Mungkin ini salah satu cara mereka untuk menghindar, tapi mereka menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan roda 4 pribadi. Namun saat itu waktu operasi justisi kedapatan sama petugas. Dan terkait berapa banyak jumlah yang jelas kami belum bisa prediksi jelas karena memang kami menindaklanjuti hasil laporan maupun temuan-temuan di lapangan. Sampai saat ini ada yang sudah ditindaklanjuti baru sekitar 4 penyelenggara, yang sesungguhnya itu sudah melanggar daripada surat edaran kami bahwa saya tidak boleh dilakukan Santa Claus. Nah, tindakan yang kami berikan adalah tentunya sanksi-sanksi sosial yang kami tindak, lalu kami sengaja menyita barang-barang kepemilikan daripada penyelenggara itu. Itu kami lakukan untuk memberi efek jerah saja kepada penyelenggara, bahkan juga memberi dampak bagi yang lainnya. Kami berharap, bukan berharap lagi, kami sangat memohon kerjasama dari seluruh pihak, pihak yang ada di wilayah Kota Ambon, baik para penyelenggara, sebaiknya sementara waktu itu dihentikan. Mungkin kita kembali kepada masa dulu, berapa waktu tahun lampau sebelum ramenya Santa Claus, itu ramenya menyiapkan rumput di sepatu dan berharap itu kuda atau hewan peliharaan Santa Claus itu datang untuk memberikan kado. Ini hal-hal tradisional yang memang sebenarnya di Ambon sudah sering dilakukan kebiasaan itu. Namun sejak adanya Santa Claus itu hilang. Dan itu mungkin salah satu cara yang bisa dipakai untuk teman-teman sekalian. Jadi kami sekali lagi mohon dukungan partisipasi daripada seluruh warga Kota Ambon untuk tetap mendukung kami pemerintah Kota Ambon terkait pengendalian COVID-19 di kota ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Diskominfo Channel berkesempatan mewawancarai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, Dr. Andes NEJ Patikawa, di ruang kerjanya pada hari Selasa 8 Desember 2020.
Ia menjelaskan terkait penanganan kebakaran di Kota Ambon. Di tengah masa pandemi COVID-19, Dinas Pemadam Kebakaran juga melaksanakan penyemprotan disinfektan secara rutin di wilayah Kota Ambon. Dalam wawancaranya, ia mengatakan bahwa memasuki musim kemarau, tingkat kebakaran di Kota Ambon akan berangsur naik. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar memperhatikan kondisi di rumah sebelum bepergian, agar tidak terjadi korsleting listrik sehingga menyebabkan kebakaran. Selain itu, ia juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu berkomunikasi dengan aparat desa atau Babinsa maupun Babin Kamtibmas untuk memberitahu kepada pemadam kebakaran apabila ditemui potensi kebakaran sehingga penanganan dapat lebih cepat dilakukan. Untuk gedung-gedung sendiri, ia menyarankan agar menyediakan alat tabung ringan, agar apabila terjadi kebakaran dapat ditangani lebih awal menggunakan alat itu sambil menunggu pihak Dinas Pemadam Kebakaran. Iya. Jadi penanganan kebakaran di Kota Ambon sampai dengan saat ini cukup baik yang telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Ambon. Di samping melaksanakan kegiatan penanganan kebakaran, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mendukung pemerintah daerah untuk penanganan COVID-19 maupun penanganan-penanganan lain, antara lain seperti kita juga melakukan penyemprotan setiap saat, penyemprotan dalam rangka penanganan COVID-19, kemudian kita juga melakukan proses penebangan pohon, ya, membantu masyarakat yang mempunyai permasalahan dengan pohon di lingkungannya, kita juga turut serta membantu. Di samping kita juga melakukan proses kegiatan penanganan kebakaran. Akhir-akhir ini memang tingkat kebakaran di Kota Ambon tidak terlalu tinggi, tetapi akhir-akhir ini juga menyusul ke musim kemarau, tingkat kebakaran juga berangsur naik. Dengan demikian kita menghimbau kepada masyarakat agar supaya selalu berhati-hati dalam proses menggunakan api. Api ini ibarat kalau kecil kawan, kalau besar menjadi masalah. Dengan demikian supaya selalu menjaga, pertama itu menggunakan alat pendingin di rumah seperti kipas angin, AC dan sebagainya, itu diperhatikan dengan baik. Tren yang terjadi di Kota Ambon selalu kebakaran itu terjadi karena faktor-faktor tersebut. Penggunaan alat pendingin yang tidak terjaga dengan baik karena orang pergi meninggalkan rumah dengan tidak mematikan alat-alat tersebut. Dengan demikian, dalam menuju ke musim kemarau ini, kami menghimbau kepada masyarakat Kota Ambon untuk selalu menjaga hal-hal tersebut supaya kegiatan penggunaan alat kebakaran tidak menjadi permasalahan yang berakibat kepada kebakaran bagi masyarakat itu sendiri. Dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berkomunikasi dengan aparat desa atau Babinsa Kamtibmas maupun Babinsa yang ada di lingkungan untuk cepat memberitahu kepada pemadam kebakaran apabila ditemui ada potensi terjadi kebakaran, biar penanganan itu lebih cepat untuk ditangani. Kami menyadari sungguh dengan kondisi Kota Ambon yang bertumbuh dengan sangat dinamis, banyak terjadi tempat-tempat yang mengakibatkan keramaian, mengakibatkan kadang-kadang kita terlambat untuk sampai. Terlambat sampai ini kenapa? Karena diakibatkan oleh kemacetan. Dengan demikian, masyarakat juga kita menghimbau untuk lebih peka untuk menjaga dirinya sendiri. Seperti contoh sekarang ini juga kita sementara melakukan proses pengawasan terhadap bangunan, gedung, termasuk tempat-tempat usaha untuk selalu memiliki alat tabung api ringan untuk menjaga kondisi situasi di tempat usahanya maupun di gedung tempat kerjanya supaya benar-benar safety atau sebenarnya aman untuk bisa menjaga dia punya diri. Jadi tidak tergantung sepenuhnya kepada Dinas Pemadam Kebakaran apabila terjadi kebakaran di tempatnya.